Pelaku pembunuhan ibu rumah tangga yang juga dikenal sebagai guru ngaji di lingkungannya di daerah Garut, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Pelaku berhasil diamankan polisi saat bersembunyi di daerah Kalimantan Barat. Pelaku pembunuhan Neneng, ibu rumah tangga berusia 43 tahun, akhirnya tertangkap. Pelaku bernama Otang mengaku tega menghabisi nyawa korban yang masih ada ikatan keluarga hanya karena ingin menguasai sepeda motor milik korban. Pelaku diamankan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebelumnya ia sempat menemui kekasihnya di daerah Jawa Barat untuk menitipkan sepeda motor yang berhasil ia curi. Pada saat penangkapan tersangka, pada saat kita bawa kemarin untuk mencari menunjukkan lokasi HP yang sekarang masih kita cari, tersangka melakukan perlawanan dan kita lakukan tindakan terukur. Selain Neneng, anaknya Deta yang masih berusia 15 tahun juga kerap jadi korban keganasan tersangka. Deta dianiaya hingga disekap dan diikat menggunakan tali. Beruntung Deta berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan warga. Heran Adi Wisastra, Garut, Jawa Barat. Ya, pemirsa, pihak Satreskrim Polres Garut akhirnya berhasil meringkus pelaku perampasan nyawa terhadap seorang ibu rumah tangga di Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan AKP Ari Rinaldo yang merupakan Kasat Reskrim Polres Garut. Selamat sore Pak Ari. Pak Ari, tersangka bunuh ibu rumah tangga ini berhasil ditangkap tepatnya di mana Pak? Dan bagaimana kemudian upaya penangkapan ini? Apakah kemudian ada perlawanan? Selamat sore Mas, kita sampaikan bahwa benar kita Satreskrim Polres Garut dibantu oleh Satreskrim Polres Ketapang, Kalimantan Barat. Kita berhasil mengamankan tersangka di Kecamatan Kandawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pelaku kita amankan setelah berada di sana sekitar 8 hari. Jadi setelah melakukan pembunuhan dan pencurian, pelaku ke Jakarta, terus ke Surabaya. Dari Surabaya naik kapal laut ke Kalimantan, dan di kapal laut tersangka bertemu dengan seseorang yang di sana dia meminta pekerjaan, dan di Ketapang tersangka bekerja sebagai tukang tahu Mas, mengantar tukang tahu keliling. Bagaimana akhirnya pihak kepolisian bisa mengidentifikasi bahwa keberadaan pelaku ini ada di sana? Ya, berdasarkan dari penyelidikan yang dilakukan oleh anggota di lapangan, informasi-informasi, sampai kita bisa menyimpulkan bahwa pelaku berada di Kabupaten Ketapang. Kemudian kita mengirimkan 2 tim dari Satreskrim dan Satintelkam. Terus kita menjalin komunikasi dengan Polres Ketapang, dan alhamdulillah kita bisa menangkap pelaku dan membawa pelaku ke Kabupaten Garut. Kita melihat di visual ini kan bagian kaki pelaku ini kan terluka Pak. Apakah ini ada hubungannya dengan proses penangkapan tersebut Pak? Iya, pada saat ditangkap, dibawa ke Garut, ini kita baru menemukan sepeda motor milik korban yang dibawa oleh pelaku. Dan pada saat mencari HP milik pelaku, tersangka melakukan perlawanan. Dan kita karena membahayakan nyawa petugas masyarakat, kita memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Baik, kita tahu Pak bahwa korban dan juga pelaku ini memiliki hubungan keluarga. Hubungan keluarga seperti apa? Kemudian juga hubungan antara keduanya bagaimana Pak? Sehingga kemudian tega begitu. Kalau misalnya memang sedekat itu ada hubungan keluarga sampai membunuh. Baik Mas, bahwa tersangka ini adalah keponakan daripada korban. Keponakan daripada korban, bahwa korban itu adalah bibi dari tersangka. Dan memang tersangka ini berkeinginan untuk meminjam motor tapi tidak akan dikembalikan lagi untuk digelapkan. Akan tetapi terjadi omongan cekcok mulut pada saat meminjam motor, sehingga tersangka ini kesal terhadap korban sehingga mendorong korban sampai terjatuh. Dan pada saat terjatuh, korban mengambil pisau, dan pada saat mau mengancam tersangka mengambil pisau itu yang menyebabkan tangan kanan tersangka terluka. Dan pada saat itu juga korban terjatuh, dan pada saat itulah korban dipukul memakai cobek sebanyak 2 kali. Setelah dipastikan meninggal,
Korban diseret ke kamar mandi, tersangka terlebih dahulu mengepel tempat kejadian perkara dan baru membangunkan anak korban yang berada di dalam kamar, menanyakan di mana kunci motor serta HP. Nah, begitu kejadiannya, Mas. Oke, artinya bahwa untuk kasus pembunuhannya sendiri ini merupakan kejadian yang spontan begitu ya. Karena niat awalnya adalah untuk melakukan pencurian itu. Pelaku seperti itu, Mas. Oke. Kalau misalnya kita membicarakan mengenai pencurian begitu ya, selain motor apalagi Pak yang diambil oleh pelaku, Pak? Motor dan HP, Mas, yang dibawa oleh pelaku yang sampai saat ini yang baru kita terima laporannya motor, sedangkan motornya sudah kita amankan, HP-nya yang masih dalam pencarian, Mas. Apakah hubungan keduanya Pak, korban dan juga pelaku ini selama ini baik-baik saja atau memang kerap diwarnai dengan cekcok? Pelaku ini jarang sekali ada di tempat TKP karena memang pelaku ini sering ada dulu di Kalimantan pernah 5 tahun, di Bekasi, dan pelaku sering tinggal di rumah istrinya di Kecamatan Ciamis. Jadi pada saat pelaku ke tempat korban itu memang agak jarang ya, komunikasi mereka agak terbatas. Kalau kita minta keterangan dari warga sekitar dan dari keluarga korban juga keluarga tersangka. Baik, terakhir Pak, terkait dengan jeratan hukumnya, akan dikenakan pasal berapa? Kita menjerat dengan pasal 365, 338 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Terima kasih atas informasi dan juga perbincangan bersama kita, AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Garut. Terima kasih telah bergabung sama kami. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan dalam rumahnya dengan luka pada bagian kepala. Dirinya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi dengan keadaan mengenaskan. Saat ditemukan, polisi memastikan Neneng merupakan korban pembunuhan. Selain kehilangan nyawa, korban juga kehilangan sepeda motor serta surat kendaraannya. Kasus ini pun terungkap setelah anak yang berusia 15 tahun, anak dari Neneng ini berhasil melarikan diri setelah diikat dengan tali oleh pelaku. Sebelum disekap, bocah perempuan ini juga dianiaya hingga luka parah. Dari cerita anak korban terungkap bahwa pelaku mendatangi rumah dan berpura-pura meminjam motor korban dengan alasan akan menjemput saudaranya yang mengalami kecelakaan. Dia katanya minjam motor mau menjenguk siapa namanya itu Mang Yana, dia kecelakaan katanya, kata dia mau menjemput, kata pelaku. Ternyata bukan itu yang dimaksudnya. Ternyata dia malah menganiaya dia, malah motornya yang dibawa kabur.